Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kalian kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, agar bisa mengikuti pelajaran yang ibu sampaikan hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin ini pertemuan pertama kita ya, meskipun lewat online lewat video ini. Yang pertama, perkenalkan, nama ibu Nuri Mailani, bisa dipanggil Nuri. Ibu di sini mengajar mata pelajaran matematika dari kelas 7 dan kelas 9. Nah, anak-anak, ibu pengen nanya, apa sih pikiran kalian? Apa sih di benak kalian? Pertama kali di benak kalian yang muncul kalau mendengar kata matematika? Ibu tebak, pasti pikirannya, apa sih matematika tuh susah, rumit, ribet, nggak asik, pokoknya pasti seperti itu. Pasti kebanyakan ada yang berpikiran seperti itu, dan nggak sedikit juga ada yang berpikiran matematika asik kok, matematika mudah kok, pasti ada. Nah, di sini ibu minta tolong kepada kalian. Kita kan mau belajar matematika ya, kita mau mulai belajar matematika. Nah, langkah pertama untuk belajar matematika, tolong di mindset kalian, di pikiran kalian, ubah pikiran kalian tentang matematika yang sulit, tentang matematika yang ribet, tentang matematika yang gak asik. Tolong kalian rubah. Yuk kita belajar sama-sama, insya Allah matematika itu asik. Timbulkan di pikiran kalian bahwa matematika itu asik, mudah, gak rumit ya, agar nanti kedepannya kalian mengerti apa yang kita pelajari. Kalau didasari dengan rasa suka, insya Allah nanti kedepannya akan lancar. Kalau kalian dari awalnya udah nggak suka sama matematika, ya nanti kedepannya pun nggak akan bisa. Jadi ayo sama-sama kita belajar, sama-sama kita sukai matematika. Insya Allah kalian akan bisa. Oke, ngerti nggak? Oke, mudah-mudahan kalian ngerti ya maksud ibu. Pertemuan kali ini, alhamdulillah, satu semester nanti kita akan membahas 4 bab. Tapi untuk kali ini kita akan membahas bab pertama dulu, tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan. Oke, siapa yang tahu arti bilangan? Adakah yang tahu arti bilangan itu apa? Bilangan. Nah, misal coba bayangkan ada gajah misalkan yang kalian lihat 3. Nah, itu berarti gajahnya jumlahnya berapa? Kan tadi ada 3, berarti itu angka 3 itu berarti bilangan. Nah, di sini ini apa yang kalian lihat? Itu pensil. Pensilnya ada berapa? Ada 1. Nah, itu termasuk bilangan 1. Angka 1 ini apa? Itu penggaris. Nah, penggaris di situ ada berapa? Ada 1. Berarti itu juga namanya bilangan. Nah, sekarang kita akan tentang belajar bilangan bulat dan bilangan pecahan. Itu ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian harus mengetahui macam-macam bilangan bulat dan bilangan pecahan. Yang kedua, kalian harus mengetahui operasi bilangan bulat beserta sifat-sifatnya. Yuk, kita masuk ke materi. Oke. Pengertian bilangan bulat di situ adalah bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0 dan negatif. Nah,
Di sini sudah ada gambarnya ya anak-anak. Nih, sudah ibu gambar. Kalau angkanya dari angka 1 nih ke sebelah kanan, itu berarti namanya bilangan asli atau bilangan positif. Kalau bilangannya negatif 1 ke arah kiri, berarti itu bilangan negatif. Kalau misalkan dari 0 nih ke kanan, itu namanya bilangan cacah. Nah, berarti bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0 dan negatif. Ini semua itu berarti bilangan bulat. Nah, yang kedua, operasi hitung bilangan bulat dibagi menjadi 1 penjumlahan, 2 pengurangan, 3 perkalian, 4 pembagian. Nah, untuk sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat itu ada 2, 1 komutatif, 2 asosiatif. Nah, di sini ada catatan. Perkalian. Di sini kalau nilainya positif dikali positif itu hasilnya pasti positif. Kalau positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Kalau negatif dikali positif itu hasilnya akan negatif. Negatif kali negatif itu hasilnya akan positif. Itu ketentuan dari perkalian. Sekarang ketentuan dari pembagian. Positif ditambah positif, ditambah lagi positif dibagi positif itu positif. Positif dibagi negatif itu negatif. Negatif dibagi positif itu negatif. Kalau positif dibagi positif itu negatif dibagi negatif itu sama dengan positif. Maaf ya, agak keceletot ngomongnya. Lanjut. Nah, di sini kita akan belajar membandingkan atau mengurutkan bilangan bulat. Diperhatikan sini anak-anakku. Nah, di situ sudah ada garis bilangan dari 0 sampai juga 13. Kalau misalkan nih arah panahnya ke kanan, berarti itu nilainya positif dan semakin besar. Kalau misalkan panahnya ke sebelah kiri, itu bisa jadi nilainya negatif tapi semakin kecil. Bisa bilangan positif juga. Ke kiri itu berarti semakin kecil bilangannya. Kalau ke kanan itu berarti semakin besar. Oke. Lanjut sekarang ke contoh operasi bilangan bulat. Contoh pertama, 3 tambah 4 sama dengan, gampang ini, pasti udah pada belajar deh di SD ya. Nah, sekarang kita bahas lagi. Kalau ada yang gak bisa, mudah-mudahan jadi bisa ya. 3 ditambah 4, dilihat ini namanya garis bilangan anak-anak nih. Oke, garis bilangannya dilihat. Di sini ada orang, anggaplah itu orang ya, anak-anak manusia misalkan. Nah, di situ dia akan melompat dari nilai 0. Lompatan pertama dia kalah 3 kali lompatan, berarti ke 1, ke 2, ke 3 itu ada di angka 3. Semakin kalau tambah itu kan ke kanan, ditambah 4 kali lagi lompatan, 1, 2, 3, 4. Nah, orang ini berada di titik ke-7. Berarti 3 tambah 4 adalah 7. Gimana, paham? Mudah-mudahan paham ya. Lanjut ke contoh yang kedua, masih tentang penjumlahan tapi tanda yang berbeda. 5 ditambah negatif 3. Ingat, positif dikali negatif itu tadi apa? Negatif nih ya.
positif dikali negatif itu negatif. Oke, lanjut. 5 tambah min 3. Garis bilangannya coba dilihat nih. Nih, garis bilangan. Oke. 0 ke angka 5. Berarti itu ada 5 langkah dari angka 0 ke angka 5. Ditambah negatif 3. Nilainya negatif. Berarti berkurang. Dari 5 dikurang 3. 5 ke 4 ke 3 ke 2. Jadi hasilnya adalah 2. 5 ditambah kurang 3. 5 ditambah min 3 itu adalah 2. Lanjut contoh yang ketiga. 4 dikurang 3. Dari 0 nih. Dari titik 0 ini kita berjalan, kita arah panah nih ke 4 langkah. 1 2 3 4. Terus dikurang 3. Berarti dari angka 4 kita lompat, kita lari atau kita jalan 3 langkah. 1 2 3. Berarti ada di titik sini. Berapa titik sini? Itu adalah 1. Jadi 4 dikurang 3 itu adalah 1. Lanjut contoh keempat. Negatif 6 dibagi negatif 3. Di sini ada garis bilangan lagi. Ya. Coba dilihat. Garis bilangan dari 0 ke arah negatif semuanya. Kenapa ke arah negatif? Karena di sini kebetulan pembagiannya negatif 6 dibagi negatif 3. Nah, negatif 6 nih manusianya, orangnya dari negatif 6 dibagi 3. Berarti kan loncatnya 3 langkah. Ya, 1. Nah, tuh 2 3. 2. Tuh 2 3. Berarti negatif 6 dibagi negatif 3 itu adalah 2. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh terakhir tentang perkalian. 2 dikali min 3. 2 dikali min 3. Gimana ya? Nah, dari 0, dari titik 0 dulu. Nih. 2 dikali min 3. Kita ambil jaraknya 3 kali. 1 2 3. Berarti ada di titik negatif 3. Berarti itu 1 langkah. Sekarang selangkah lagi negatif 3-nya. Tuh 2 3. Nih. Jadi berakhir di angka berapa? Min 6. Jadi 2 dikali min 3 adalah min 6. Oke. Min 6. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa ibu sampaikan hari ini. Kalau misalkan kalian masih belum mengerti, boleh kalian cari referensi lain, boleh kalian cari di buku paket, mau di YouTube, dimanapun terserah kalian. Yang penting kalian bisa mengikuti pelajaran ibu, kalian bisa paham, kalian bisa memahami apa yang ibu sampaikan. Untuk pertemuan sekarang ibu nggak akan ngasih tugas dulu, jadi untuk untuk pertemuan kedua nanti ibu baru kasih tugas. Kalian silakan pahami lagi, ulangi lagi videonya. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.